Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu ayyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Allah selesaikan masalah-masalah kita dengan cara yang terbaik. Ini untuk siapapun, wabil khusus untuk KRT Kiai Haji Nur Ihya. Bagaimanapun berbedanya pendapat kita, saya doakan jenengan, subscriber jenengan dan semuanya yang mendukung dengan doa yang sama baiknya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah membuat tanggapan terhadap dua video saya sekaligus. Yang pertama, ajakan berdebat kepada siapapun. Sebetulnya saya tidak menyebut nama, tapi siapapun selain Kiai Haji Imaduddin. Ya, kalau soal bahasa Arab, saya sudah buat setelahnya sebetulnya. Kalau diperhatikan ya tidak perlu pakai bahasa Arab atau apa. Ala kulli hal, dari video yang jenengan sampaikan agak panjang itu, saya memahami bahwa akan berdebat kalau menemukan kitabnya. Oh ya, berarti tidak akan berdebat. Kenapa? Karena nggak menemukan kitabnya, kan begitu. Karena kalau sudah misalnya ketemu kitabnya, ya apa yang mau diperdebatkan, kan selesai kan. Karena Kiai Haji Imaduddin itu hanya minta kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kalau sampai kitabnya Al-Ubaidili yang ketemu, Kiai Haji Imaduddin itu akan taslim dan akan menyatakan penelitiannya keliru. Itu sudah pernah beliau sampaikan. Dan perlu diketahui bahwasanya Kiai Haji Imaduddin itu pertama kali merilis kitabnya itu meyakini kalau Ba'alawi itu Bani Hashim, artinya mereka dzurriyyah Rasulullah SAW. Itu namanya qaul qadim, pendapat lama. Mungkin pada waktu itu belum tahu kalau nggak ada kitabnya atau belum meneliti atau apa. Nah, yang terbaru ini qaul jadid namanya menolak. Ternyata nasabnya itu sudah ada revisi Kiai Haji Imaduddin itu. Sudah bukan nasabnya batil, tapi nasabnya mardud. Jadi sudah mulai ikut disiplin ilmu nasab. Karena dalam ilmu nasab itu nggak ada nasab batil. Mau ngaji kitab nasab dimanapun, nasab itu sahih, makbul, masyhur, mardud. Nggak ada nasab batil. Jadi kalau ada istilah nasab batil itu istilahnya ulama nasab, mungkin ulama nasab lokal atau ulama nasab Indonesia atau bagaimana, wallahu a'lam. Lalu kemudian kata Kiai Haji Imaduddin ini kenapa disebut mardud? Karena riwayatnya terputus, mungqati. Sejak kapan dalam nasab itu ada riwayat, lalu ada istilah mungqati muttasil? Sebetulnya kan itu yang ingin dibicarakan. Ya, kalau masih fokus kepada mana kitabnya, sebetulnya itu mungkin lebih relevan menjawab Gus Rumail itu. Mana kitab yang sezaman yang mengatakan hijrah ke Andunus, kan begitu. Kok merujuknya ke kitab abad ke-13-14 di mana referensinya majalah. Itu sebetulnya tidak perlu berdebat, tinggal dijawab kalau tidak mau berdebat misalnya. Tapi saya lihat Kiai Ihya Nur ini menjawabnya dengan memakai kitab apa itu? Kitab Rabi'atul Alawiyah kalau nggak salah katanya, yang hijrah ke mana? Timur ya, wallahu alam lah. Cuman kalau misalnya nanti ketemu kitabnya lalu Kiai Haji Imaduddin taslim, ini menjadi paling unik. Biasanya ulama itu punya satu pendapat, lalu dia rujuk ya. Artinya pendapat itu dianulir dengan pendapat yang baru. Sudah begitu aja. Kalau tiba-tiba sudah dianulir terus kembali lagi ke pendapat sebelumnya, itu kayaknya minal ajaib atau minal gharaib, termasuk yang jarang ada ulama begitu ya, berubah sampai 2 kali pendapatnya. Apakah mungkin Kiai Haji Imaduddin akan berubah? Mungkin saja, ini kan cuma masalah kitab. Toh kalau kita misalnya mau sedikit membaca kitab ulama itu, Syaikh Syaraf Al-Ubaidili yang diceritakan oleh Az-Zabidi yang mengatakan waqala Syaikh Syaraf Al-Ubaidili hajara Ahmad wa waladuhu Abdullah ilal masyriq. Itu memang Az-Zabidi tidak mengatakan di kitab apa. Tetapi ada kitab lain, Tarikh Madinati Hadramaut. Di situ disebut qala Syaikh Syaraf Al-Ubaidili fi kitabi Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abrar. Itu kan ada nama kitabnya.
Lalu bahasanya sama, Hajar Ahmad wa waladuhu Abdullah ilal masyriq. Kemudian apakah kitab Al-Intisar ini ada? Kalau kesaksian dari muridnya, yaitu Al-Omari. Jadi Al-Ubaidili ini punya murid yang sezaman, yaitu Al-Omari. Al-Ubaidili mengarang kitab Tahdhibul Ansab. Ini saya sudah nggak usah pakai kitab, ini sudah semua orang tahu. Sudah berapa kali saya bahas ya. Kemudian kamu cek di konten saya itu. Kemudian Al-Omari itu mengatakan wa ra'aituhu bi khotihi. Saya melihat kitab itu dengan tulisannya Al-Ubaidili. Artinya kitab itu pernah ada. Kalau misalnya kitab itu dianggap tidak pernah ada, hoax, berarti yang bohong itu yang pertama pengarang Tarikh Madinati Hadramaut. Bohong berarti. Kenapa? Karena tidak pernah ada kitab itu. Yang kedua berarti yang berbohong juga Al-Ubaidili. Al-Omari. Bahkan Al-Omari itu dalam kitabnya Al-Majdi itu ada menulis ra'aitu bi khotihi. Saya melihat langsung kitab itu dengan tulisan tangannya Al-Ubaidili. Kalau misalnya masalah sekarang nggak ada, maka ditelusuri. Ditelusuri itu adalah apakah memang kitab ini pernah ada lalu hilang atau bagaimana. Itu kan sangat kuat sebetulnya. Kalau misalnya mau mentelaah secara mendalam. Ya kalau hanya fokus kepada kitab yang sudah dicetak, yang sudah ada, apalagi yang bisa dicari PDF-nya di Google lalu difotokopi. Lalu bicara membatalkan nasab orang, itulah yang saya pikirkan itu. Membatalkan nasab itu bukan hal sederhana. Apa cukup dengan kita hanya membaca kitab tanpa kita memperhatikan historisnya bagaimana kitab itu ditulis, tanpa kita mencari tahu sebetulnya kitab itu apa aja dulu. Kemudian ya, tapi semua orang berhak bersikap, semua orang berhak menjadi ahli apapun, berhak bersikap, berhak punya persyaratan-persyaratan. Misalnya tidak boleh online, atau harus ada kitabnya, atau harus ada utusan dari RA, bahkan harus Habib dulu. Dan semua orang juga berhak bicara ya. Tiba-tiba saya menjadi Habib. Ada yang bilang Alkaf, ada yang bilang Makarim, tiba-tiba saya menjadi orang Yaman. Ya, dari situ kan saya menjadi paham bahwa banyak sekali orang yang berbicara berdasarkan apa ya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Inilah dunia YouTube. Semua orang berbicara. Cuma saya menyayangkan kalau itu bukan hanya komentator tapi YouTuber. Kalau komentator memang mereka berkomentar. Yang membaca bukan semua orang. Artinya tidak semasif bagaimana kontennya disimak semua orang. Jadi kalau memang tidak mau, tidak berkenan, ya mau dengan alasan apa harus offline atau apa. Dulu Kiai Haji Madudin itu online mau dengan Habib Umar ya. Kayaknya memang kalau Kiai Haji Madudin itu maunya dengan Habib. Kalau nggak dengan Habib mungkin tidak mau. Semua orang berhak punya alasan, semua orang berhak punya punya persyaratan, dan itu tidak akan merubah kapasitas. Jadi selalu saya ingatkan, orang diajak berdebat belum tentu yang ngajak itu lebih hebat, yang diajak tidak lebih hebat, belum tentu. Tapi itu sudah ada kepastian. Artinya ada kepastian itu, ya kualitas yang ngajak debat ya segitu, kualitas yang diajak debat ya segitu. Ini nggak akan bisa berubah hanya karena diajak debat. Baik dia menjawab atau tidak menjawab itu tetap kualitasnya sama. Jadi masalah misalnya kita mengajak debat Kiai Haji Madudin bukan berarti lalu kita tambah hebat. Enggak, tetap segitu hebatnya. Kiai Haji Madudin mau berdebat tidak mau berdebat, kualitasnya ya segitu, nggak akan berubah. Ini kadang kita nggak paham. Seolah-olah kalau ngajak debat itu hebat. Enggak, ngajak debat itu ya segitu kualitasnya. Mau dilayani debatnya ya segitu, tidak dilayani debatnya ya segitu. Yang diajak debat, mau dia melawan ya segitu, tidak melawan ya segitu. Kenapa? Karena kapasitas itu adalah sejauh mana orang belajar. Bukan apakah dia diajak debat, apakah dia melawan, apakah dia takut. Enggak ada urusan begitu ya. Nah, itu hal yang semua orang bisa paham. Jadi tidak perlu terlalu terlalu terbawa dengan bahasa diajak debat ya. Ya kalau tidak mau ya tidak mau, kalau mau ya mau. Saya tidak pernah mengukur kualitas orang itu dari wah tidak mau diajak debat berarti bodoh. Enggak. Bodoh dan pandai itu sejauh mana orang tahu ya. Bukan sejauh mana orang berani berdebat atau tidak berani. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.